Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rohmat Fitri Wibowo. Kali ini dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, salam sehat dan bahagia. Diseminasi ini dilaksanakan di SD Negeri Tirto 03 Kota Pekalongan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dengan dihadiri Bapak Kepala Sekolah dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkup sekolah SD Negeri Tirto 03. Saya tergabung dalam kelas 09-335 BPGP Jawa Tengah dengan fasilitator Ibu Indri Saputri dan Bapak Ahmad Mulyono sebagai pengajar praktek. Latar belakang dari kegiatan ini adalah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter pada generasi bangsa menjadi tantangan tersendiri dunia pendidikan kita. Hal tersebut disebabkan salah satunya adalah perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang belum tentu sesuai dengan jati diri budaya bangsa kita. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter menjadi sebuah keharusan, terutama guru sebagai pendidik mengambil peran dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini, peserta diseminasi dapat 1. Memahami perubahan paradigma belajar. Yang kedua, memahami makna disiplin positif dalam penerapan budaya positif. Yang ketiga, memahami motivasi perilaku manusia. 4. Memahami tentang kebutuhan dasar manusia. 5. Memahami posisi kontrol dalam penerapan segitiga restitusi. 6. Memahami keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Saudara SDT selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tirto 03 saya hormati Bapak Ibu guru senior di SD Negeri Tirto 3 yang saya hormati dan selalu kami teladani, rekan teman sejawat guru penggerak di wilayah Tunisiana SPDG yang saya hormati dan seluruh hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1B SD Negeri Tirto 3 dalam rangka menghadiri undangan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tirto 3 dengan
begitu juga Rohmat Fitri Wibowo dan Lailatul Istianah. Sebelumnya perkenalkan saya untuk mengantarkan kegiatan pada siang hari ini. Nanti kegiatan ini akan dibuka terlebih dahulu di ruangan ini, namun nanti dalam pelaksanaan diseminasi akan dibagi dua, karena kami juga harus melaksanakan tugas yang sama seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan PI pun kami didampingi oleh PI yang berbeda. Berikut adapun runtutan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah nanti doa dari akan dipimpin oleh Ibu Lailatul Istianah. Yang ketiga adalah sambutan dari doa kepala sekolah. Yang keempat adalah pelaksanaan diseminasi. Yang terakhir adalah penutup dan refleksi. Mengingat waktu sudah berada siang, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi manfaat kepada kita semua, seluruh warga yang ada di SD Negeri Bargamita ini. Kepada Ibu Lailatul Istianah, kami persilakan untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lailatul Istianah SPDI. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama semuanya siang hari ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara yang ketiga yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tirto 3 kepada beliau Bapak Trinoko Saputra SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak khusus kepada Bapak Ibu Guru CPB, Angkatan 9. Untuk yang ketiga kalinya, tanggal guru pembinaan kita ada BC dan Bapak ini melaksanakan tugasnya, yaitu kota karya, dan yang ketiga adalah diseminasi berkaitan dengan budaya disiplin efektif dan positif ya. Lalu hari ini kita bisa berkumpul membantu kita JKT, Polisi dan Pak Rahmat agar kita acara diseminasi ini dapat berjalan dan lancar, tidak ada apapun, dan bisa membantu teman-teman berdua menjadi calon guru penggerak yang baik, yang bagus, yang disiplin, juga meningkatkan ketertiban dan kedisiplinannya nanti setelah menjadi guru dan calon guru penggerak dan akhirnya jadi calon pertama sekolah. Ya. Tentunya ini adalah bisa dikatakan latihan menjadi kepala sekolah. Bagaimana sih cara menerapkan budaya disiplin sekolah di sekolah kita?
Maka dari itu, mari kita nanti perhatikan apa yang akan disampaikan. Kita nanti diajak diskusi bersama dengan kita berdua yang ada di depan ini. Nah, kami harapkan semuanya mengambil secara positif. Ya. Nah, itu nanti akan dibagi dua ruang, ya. Satu ruang di ruang komputer dan satu ruang di ruang kelas subjektif. Itu berkaitan dengan budaya disiplin. Ini yang namanya disiplin itu memang kalau kita cermati itu identik dengan hukuman. Disiplin itu identik dengan hukuman. Kenapa? Ketika anak-anak tidak disiplin, tidak tertib, rasanya kok ingin menjatuhkan hukuman. Ya. Untuk itu yang dimaksud disiplin atau budaya disiplin bukan berarti hukum. Tapi bagaimana cara kita menerapkan budaya disiplin ini tanpa menyakiti atau tanpa memberikan hukuman kepada yang melanggar disiplin. Ya, tentunya seperti itu. Nah, di sini saya bukakan buku ini, ya, penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif ini, diharapkan dapat menunjukkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman masing-masing. Ya, artinya tanpa melakukan sebuah ancaman, hukuman. Ya. Kadang-kadang anak bisa disiplin, tapi karena diancam makanya mereka disiplin karena takut hukuman. Ya, kadang-kadang anak-anak kita kan banyak yang melanggar tata tertib, ya, tata tertib sekolah, disiplinnya kurang. Contoh, ketika masuk pagi, anak-anak kita kan masuknya jam 6.30 sudah masuk ya untuk mengikuti pelajaran PTG pagi. Ternyata jam 7 baru datang. Akhirnya kan ketinggalan pelajaran PTG. Apa yang harus diambil sikap dari guru PTG? Tentunya kalau kita mesti kan mendapatkan hukuman. Ya. Nah, hukumannya yang seperti apa? Nah, hukumannya adalah yang mendidik, bukan langsung kita berikan kata-kata yang tidak enak. Bukan berarti kita berikan hukuman yang berupa fisik, langsung kita suruh lari atau memiliki ancaman. Sekarang itu bukan zamannya lagi. Ya, yang dimaksud disiplin hukuman adalah hukuman yang positif karena melanggar tata tertib atau melanggar budaya disiplin sekolah. Nah, tentunya budaya disiplin sekolah ini kita terapkan bersama-sama, tapi berdasarkan tanpa melukai anak, tanpa melukai orang-orang yang melanggar kedisiplinan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya mungkin banyak sekali. Bapak Ibu guru juga sudah pernah melaksanakan atau sudah praktek berkaitan dengan anak-anak kita yang melanggar kedisiplinan. Ya. Contohnya biasanya di kelas 1, ya, kelas 1. Kita sayang sekali kepada anak-anak yang lebih kecil karena sifatnya yang lucu, ya, sifatnya yang lucu. Ya. Ketika anak-anak misalnya, ketika mengerjakan soal dilakukan oleh guru,
tapi dia malah guyonan sendiri ya beliau. Bukan berarti langsung disentak, dimaki itu tidak. Ya, tentunya kita dengan kata-kata yang indah, yang halus, kan seharusnya tidak ada ya. Oh berarti ini kita kerjakan lagi, terus dapat hadiah jempol, dapat hadiah bintang, ya itu sudah suatu hadiah yang luar biasa karena anak melanggar kedisiplinan. Saya kira semacam itu, ya. Jadi untuk itu nanti Bu Isti dan Pak Rahmat tidak akan mengantarkan kita bagaimana atau caranya agar budaya disiplin ini bisa dilaksanakan tanpa memberikan atau tanpa menyakiti dan bisa diterima oleh semua siswa, oleh semua teman-teman. Ya. Kalau bicara disiplin ini memang kita sulit itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Disiplin itu sumbernya tergantung pada pribadi kita masing-masing. Apakah kita ingin berbuat baik atau ingin berbuat dosa, ingin berbuat jelek, itu tergantung kita sendiri. Kedisiplinan itu yang membuat juga kita sendiri. Kalau yang melanggar kita sendiri, tentunya hukumannya juga kita tahu sendiri. Jadi itu kan, oleh itu mari kita perhatikan nanti kita diajak diskusi mulai dari Pak Rahmat, ya, di hari ini, dan ini suatu pertemuan yang besar kita semua. Mari kita tingkatkan kedisiplinan atau budaya disiplin di SD negeri kita, termasuk Bapak Ibu guru dan anak-anak. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Sahabat Presiden atas arahan dan motivasinya kepada kita semua. Lalu hadirin yang saya hormati, hingga kegiatan yang berikutnya yaitu tentang paparan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CTV saya, Bapak Direktur dan rekan saya Ibu Lailati Siap SPDI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih. Tadi di awal kita sudah mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan kita. Namun tadi sempat kita split karena kita ada 2 CGP. Jadi nyun sewu, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini mungkin mudah-mudahan beruntung ketemu saya atau ada yang ingin ke sebelah sana. Terima kasih semua yang ada di ruangan ini adalah senior-senior saya, guru-guru saya. Jadi perkenankan di sini nanti mohon bimbingannya apabila dalam penyampaian ini tentunya banyak yang kurang pas. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Di sini kita sharing dan nanti juga mohon masukannya semuanya. Begitu Bapak Ibu, akan kita lanjutkan diseminasi modul budaya positif. Rahmat Fitri Wibowo selaku CGP angkatan 9. Saya tergabung di kelas dengan Ibu Fasilitator Bu Indri Saputri SPD dari Blora dan juga pengajar praktek Bapak Ahmad Mulyono dari Kota Pekalongan. Bapak Ibu sebelum ke sana, namun kelihatannya kok ini serius semua. Baik Bapak Ibu, biar agak rileks sedikit Bapak Ibu. Karena kita berbicara tentang budaya positif. Baik, kembali ke laptop Bapak Ibu. Jadi budaya positif. Tadi Pak Trinoto selaku Kepala Sekolah mengaitkan dengan disiplin positif. Sangat betul sekali arahnya ke sana Bapak Ibu. Dan nanti bagaimana ini kita akan lebih banyak nanti kita sharing dan juga praktek mengenai dengan budaya positif ini. Namun sebelum ke sana Bapak Ibu, nanti saya akan mohon izin memaparkan sedikit dulu sebagai prolog pengantar kita untuk nanti berdiskusi.
Namun kelihatannya ini masih Bapak Ibu semua yang ada di sini masih tadi menyampaikan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kelihatannya di sini masih terngiang-ngiang ke sana. Tetapi tadi kadang Bapak Ibu kan berbicara masalah disiplin, kadang kalau ada anak terlambat dan lain sebagainya kita memberi sanksi atau memberi hukuman. Apakah itu sanksi? Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Nah, di situ sendiri saya baru belajar di CGP ini, Bapak Ibu. Dan nanti akan saya sendiri juga masih terus membaca dan belajar juga dengan teman-teman bahwa ternyata yang selama ini gitu, yang selama ini saya pedomani bahwa itu benar menurut saya gitu, menurut pandangan saya, ternyata dengan adanya pemahaman baru itu masih kurang tepat. Sebagai contoh, saya sebagai guru olahraga Bapak Ibu, kadang untuk menanamkan disiplin kepada anak untuk berbaris itu saya sering menggunakan pendekatan militer. Saya hitung 1, 2, 3 gitu karena anak-anak lebih cepat. Nah, ternyata gitu, ternyata dengan hal itu gitu, anak-anak suatu saat tidak bersama dengan saya gitu, mungkin dengan Pak Kuntoyo atau dengan yang lain, saat tidak dihitung, anak itu tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Ternyata di situ. Jadi yang akan kita diskusikan bersama siang hari ini bahwa adanya ilusi bahwa hukuman itu adalah memberi manfaat, bahwa memberi sanksi itu memberi manfaat, itu nanti yang akan kita pelajari di sini. Apakah betul seperti itu? Ataukah nanti arahnya bahwa untuk penanaman disiplin ini adalah menumbuhkan kesadaran diri? Itu Bapak Ibu. Nanti sebelum ke sana, tadi yang masuk ke ruangan ini ada salah satu yang mohon sukarelanya Bapak Ibu untuk maju ke depan. Ya, ini di antara ini yang paling nah, monggo berkenan satu, kita ada sedikit game dulu Bapak Ibu biar nanti suasananya itu tidak terlalu sepaneng gitu. Nah, mohon kerelaannya Bapak Ibu. Oh ya, tepuk tangan buat Bu Jeki. Ya, ada sedikit game Bapak Ibu. Oke, ini nanti tebak kata Bapak Ibu. Tebak kata. Nanti saya akan menoleskan seorang tokoh terkenal. Ya, artis terkenal. Nanti rules-nya seperti ini Bapak Ibu. Biar ini agak rileks dulu. Nanti budaya positif ini Bapak Ibu sudah melakukan setiap hari. Ya, bebas. Ini saya akan tulis di sini. Nanti teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini hanya boleh mengatakan tidak dan iya. Nah, Bu Jeki menebak tokoh ataupun tulisan yang ada di sini tadi. Nanti kita akan berikan soal artis ya Bu. Nah, dengan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Tetapi teman-teman tidak boleh membeli clue. Nah, Bu Jeki yang harus nanti menyatakan misalnya, ini adalah seorang tokoh politik. Jenengan jawab ya, kalau tidak ya tidak. Coba nanti sampai jam berapa ini kita selesai. Tepuk tangan buat Bu Jeki. Silakan menghadap ke sebelah sana dulu Bu Jeki. Ya, nanti di sini Bapak Ibu ya, nanti tidak ada maksud lain, ini hanya sebagaimana dalam sini Bu. Ya, menghadap ke sana nggih. Ya, menghadap ke sana nggih. Ya. Oke, sini jangan jauh-jauh, dekat dengan saya. Nah, sekali-sekali kan. Baik-baik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu semua. Ya. Pakai kapital semuanya Pak. Sudah nggih? Oke, baik. Monggo. Ya, sip. Ya, sip. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini akan saya tempelkan si Yun Sewu Bu Jeki ya. Baik Bapak Ibu. Nah,
Silakan. Ini kita belajar bagaimana Bapak Ibu dalam suatu organisasi sekolah ini komunikasi itu sangat penting sekali. Kadang kita ada sesuatu yang sebenarnya itu bisa kita pecahkan, tetapi karena kita tidak mau berkomunikasi atau kita belum mampu berkomunikasi dengan baik, hal kecil itu menjadi masalah. Nah, ini salah satu game mungkin bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelas atau sebagainya. Monggo Bu Jeki, ini clue-nya adalah seorang artis terkenal Indonesia. Monggo, silahkan. Mulai. Apakah artis ini seorang laki-laki? Bagus. Nah, pertanyaannya langsung bagus ya. Terus menuju gitu ya. Betul. 2. Nanti di pertanyaan yang keberapa coba. Apakah artis ini seorang penyanyi? Bagus. Penyanyi dangdut? Pertanyaan ketiga luar biasa sekali nih. Tadi nggak ngintip saya. Lanjut ya, betul. Ini kan kemampuan Bu ya. Apakah sudah beristri? Udah, iya atau tidak Bapak Ibu ya. Nih. Apakah mempunyai istri? Ya, apakah sudah mau menebak Bu? Boleh? Langsung menebak. Nebak boleh, nebak dulu boleh, nanti lanjut pertanyaan. Berarti ini baru pertanyaan keempat Bapak Ibu, luar biasa kalau. Nah, luar biasa ini. Mau tanya lagi atau mau jawab? Kalau pertanyaan jawab tidak itu, Pak. Sudah asing dan Boleh dikali, ya monggo. Tanya lagi, monggo. Jawab aja Bu. apakah sampai saat ini dia masih Nyanyi? istri, masih punya istri, masih menyanyi? Ya. 5. Monggo Bu ditebak. Apakah Tebak saja Ibu, ini tidak ada hukuman. Monggo. Ini saya bantu Bu. Nanti ini penyanyi dangdut nggih, mempunyai grup band dangdut yang sangat terkenal. Ya, di zaman penjenengan. Nah, sudah saya bantu satu. Zaman jenengan sangat terkenal sekali. Wih. Coba silakan. Ya, tepuk tangan buat Bu Teki. Ya, kita terima kasih Bu Jeki. Tadi beliau sudah langsung mengerucut laki-laki atau perempuan gitu. Jadi arahnya komunikasi sangat bagus sekali. Terima kasih. Tidak salah, beliau adalah Wakasek gitu kalau ini. Baik Bapak Ibu, kembali ke laptop. Nanti bisa dikembangkan misalnya untuk kalau anak-anak ya misalnya pakai kosakata yang lebih sederhana. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan ke budaya positif. Salah satu yang perlu kami sampaikan juga yang Bapak Ibu guru rekan-rekan semua tentunya sudah sangat familiar karena kita sudah juga belajar dari PMM bahwa kita refresh lagi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Bahwa intinya bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, kodrat zaman dan kodrat alam. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena Bapak Ibu nantinya bahwa sebenarnya sekolah ini adalah miniatur dari masyarakat yang akan datang. Siswa-siswa kita 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang akan berhidup dan membentuk masyarakat di lingkungannya masing-masing. Sehingga ini adalah miniatur. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini kenapa perlu kita sampaikan lagi Bapak Ibu. Kadang kita gitu, saya sendiri gitu, kadang masih berpikir bahwa anak itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi saya masih, misalnya dalam pembelajaran saya,
koyo kuwi be ra iso. Nah, masalah ada perasaan seperti itu. Padahal setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing yang berbeda. Nah, pahlawan pendidikan kita Ki Hajar Dewantara sudah memberikan pemahaman itu kepada kita semua, dan ini mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka ini bisa kita gaungkan dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, hari ini tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Tadi memang ada korelasinya juga dengan disiplin, namun ini lebih luas. Intinya bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai baik dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, intinya kita sebagai guru itu bahwa adalah Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita ada filosofi juga yang mengatakan bahwa guru itu adalah harus menghamba kepada murid. Kata-katanya di telinga itu agak kurang pas lah, tetapi itu maknanya adalah bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk memberi tuntunan, untuk memberi bimbingan kepada anak untuk mencapai versi terbaiknya. Di situ murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah ada juga di kurikulum kita, sesuai dengan kurikulum dari visi di kurikulum SD Negeri Tirto 3. Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep utama. Ini saya agak cepat karena nanti nanti kita akan lebih banyak bagaimana melihat praktek membuat keyakinan kelas, terus juga segitiga restitusi. Yang akan kita bahas hari ini nanti perubahan paradigma belajar ini, Bapak Ibu, yang awalnya bahwa kita itu dulu teacher sentris, bahwa semuanya serba bisa itu adalah guru, itu sumber ilmu adalah guru. Sekarang kita menjadi lebih pada fasilitator, Bapak Ibu, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sumber belajar sudah sangat banyak dan kadang anak-anak lebih tertarik dengan sumber belajar lain daripada kita yang menyampaikan. Namun itu tadi, yang namanya fasilitator tetap memiliki peran yang terpenting untuk mengarahkan, menuntun. Bukan berarti ini dilepas seperti itu. Wah, ini merdeka kok, bukan berarti seperti itu. Nanti kita juga akan membahas tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktek di sini, dan keyakinan kelas. Nah, perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Sekolah dapat membangun budaya yang positif dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman bagi siswa agar dapat mengembangkan dirinya dengan maksimal. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi kita sebagai guru masih tetap harus memiliki kontrol terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke sana, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu duduk bersebelahan dengan rekannya. Kita akan melakukan sedikit permainan, Bapak Ibu. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah percobaan. Anda adalah A, misalnya Bapak Ibu ambil peran saja salah satu menjadi A. Nah, salah satunya adalah mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Sekarang begini Bapak Ibu, Anda yang di sebelah sisi kiri saya itu menjadi A. Penjenengan menggenggam memiliki benda yang sangat berharga. Genggamlah itu dengan kenceng. Bayangkan di situ, oh ini ada batu permata. Nah, Pak Sur mungkin bisa dengan Pak Efri. Nah, sekarang yang sebelah kanan, teman saya berperan menjadi yang B. Yang mana? Ya, yang B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari si A tadi. Nah, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memaksa. Monggo, jenengan pilih cara mana yang paling berhasil sehingga Anda agar rekan Anda yang ada di sebelah kiri tadi bersedia membuka kepalan Anda. Nah, ini Bu Husnul dengan ini. Berarti yang di sebelah sana A nggih. Siap Bapak Ibu, monggo kami persilahkan. Silahkan, boleh dirayu, boleh Iya. Nah, oke, coba.
Apa ngebelnya satu aja. Ngebelnya satu aja. Ya, baik. Siapa yang berhasil? Apakah mau disuap? Nggak boleh ya. Ya. Tadi kelompok ini dikasih abang-abang langsung dibuka. Ya kasih jajan kalau kelas 1 kasih jajan ya. Baik. Kalau kelas 1 kasih permen gitu mau buka. Terus diklik Pak Sur apa biar bisa membuka. Diklitiki. Oh, dia. Oh ya. Gimana ada yang berhasil Bapak Ibu? Oke, ya baik Bapak Ibu, terima kasih kembali tepuk tangan satu, ya, tepuk tangan satu, tepuk satu. Oke baik, nanti tak nyaji, nanti ice breakingnya nanti lagi Bu. Baik gini, maksudnya apa Bapak Ibu? Ini tadi kita belajar bahwa ini adalah sebuah ibaratnya adalah sebuah disiplin kita tadi. Ini yang harus kita jaga. Nah sekarang begini, siapa yang bisa membuat ini terbuka? Apakah si B? Kira-kira si B ini dengan bujuk rayunya dan lain sebagainya, apakah bisa membuat si A membuka jika si A tidak mau? Kira-kira bagaimana? Belum tentu, cukup susah nih Bu. Nah, yang paling mudah adalah bagaimana Bapak Ibu? Yang paling mudah adalah ini akan terbuka dengan mudah jika bagaimana? Nah, tepuk tangan buat Budia. Dengan apa Ibu? Kerelaan. Ya, rela lagunya siapa? Rela, berarti rela datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri. Nah, ini terkait Bapak Ibu dengan disiplin positif tadi. Nah, misalnya aturan dibuat, biasanya kan kita harus berangkat pukul 7 gitu. Tetapi karena tidak tumbuh dari dalam dirinya, mungkin juga tidak selalu bisa tepat waktu. Anak-anak Bapak Ibu seperti itu. Kalau seperti tadi saya contohkan, saat dengan saya, karena saya memberikan nada yang agak keras, memberikan mungkin hitungan, mungkin juga ada yang memberikan saksi, anak akan tertib, tetapi bukan atas kerelaan hatinya. Makanya arahnya disiplin positif ke sana Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah memiliki banyak pengalaman yang luar biasa cara untuk menumbuhkan kerelaan dan keikhlasan. Nah itu tadi, keikhlasan intinya adalah kesadaran diri Bu. Nah, kesadaran diri pada diri siswa, kesadaran diri pada diri kita bahwa kita melaksanakan hal itu adalah karena diri kita memegang nilai itu sebagai sebuah keyakinan yang harus kita pegang. Nah, sebagai contoh misalnya kita memiliki keyakinan bahwa dengan disiplin itu kita akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, dengan pekerjaan kita akan teratur, kita bisa menyelesaikan lebih banyak waktu, maka tanpa adanya aturan pun kita akan melakukan itu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Bapak Ibu, ini saya dapat dari modul CGP dari Dr. William Glasser, dan dalam teori kontrol Bapak Ibu ini meluruskan miskonsepsi tadi yang sempat saya singgung bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah tadi saya memberi semacam analogi, saya saat gini misalnya, saat saya mengajar, ayo semuanya harus disiplin, semuanya harus tertib. Nah, Pak Rohmat dengan nada yang keras seperti itu. Tapi saat misalnya saya tidak menggunakan nada yang keras, mungkin anak-anak itu tidak akan mengikutinya itu. Bahwa ini sebenarnya guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Karena itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya itu hanya semu. Saat ada bujeki, hayo gitu, muridnya kan. Tetapi saat tidak ada hayo, bisa jadi dia tidak melakukan. Misalnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah ini tidak boleh? Ya tentunya karena pengalaman Bapak Ibu, bisa jadi dengan pembiasaan seperti itu, anak itu akan tumbuh
kesadarannya, penanamannya dulu. Tetapi mindset barunya Bapak Ibu, seiring berjalannya Bapak Ibu menggunakan teori kontrol tadi, juga harus ditumbuhkan kesadaran. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini apalagi kita yang sudah gede. Ya, Bapak Ibu, kalau kita dikritik, kita ini, apakah anak-anak itu akan menjadi kuat karakternya? Enggak. Sebagai contoh kita saja. Oh iki yo, seperti ini. Justru kita biasanya akan, karakter kita akan menjadi, nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif, contoh Bapak Ibu, bahwa misalnya kita selalu memberi bagus dan lain sebagainya, itu juga dalam teori Dr. William Glasser ini juga akan menimbulkan sebuah ilusi juga, karena ternyata tidak hanya hukuman Bapak Ibu, hadiah pun itu hanya menumbuhkan motivasi eksternal, bukan kesadaran. Sebagai contoh, saya ingin rapi di kelas karena nanti dari Bu Husnul saya akan dapat permen, dapat jempol, sehingga bukan kesadaran dari diri. Nah, ingin bahwa ini adalah sebuah saya harus tertib, ini adalah kepentingan saya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, di situ tadi kita sebagai orang dewasa kan kadang juga kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu gitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya, disiplin positif. Nah, saya kira Bapak Ibu sebenarnya sudah ada, sudah sangat, karena sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, gitu, jadi pengalaman sudah sangat banyak. Ini hanya merefresh saja Bapak Ibu, nanti bisa kita saling sharing. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin berawal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar sebenarnya. Nah, tetapi yang sering kita adopsi adalah disiplin itu ya militer. Nah, disiplin itu ya tertib gitu. Ini sudah banyak Bapak Ibu rekan-rekan sekolah di Pekalongan itu yang mana saat doa pagi itu sudah tidak lagi megang mic. Saya hitung 1 sampai 5 semua berbaris, ayo yang tertib. Nah, apalagi yang budaya mungkin dari yang bernuansa Islam hanya di setel ke sholawat. Saat sholawatnya selesai, anak-anak sudah harus berbaris yang rapi. Itu menjadi sebuah sebuah kesadaran tanpa harus 1, 2. Nah, saya pun kalau ngajar kadang Mbak boleh. Nah, masih seperti itu Bu. Jadi masih terus belajar. Nah, itu arahnya adalah ke sana. Bahwa sebenarnya disiplin itu adalah malah belajar. Bukan selama ini kan kita berpikir bahwa itu adalah disiplin yang di militer. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, yang sering kita pikir bahwa disiplin itu kan ono guru piket, aduh aku kudu. Nah, itu yang dilakukan orang lain bisa mengontrol. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini coba saya tanya Bapak Ibu, kalau dengar kata disiplin gitu, tadi kata Pak Tri itu disiplin itu, kan perasaan kita langsung tek, aduh, aku fingernya cok kelewat jam gitu. Nah, arahnya ke sana, bahwa ya ada sanksi dan hukuman, biasanya arahnya ke sana. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, seperti itu yang muncul. Ibu, ya, baik. Disiplin adalah, nah ini yang harusnya kita pegangi Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi orientasinya adalah nilai yang ingin kita hargai itu apa. Misalnya adalah kedisiplinan itu adalah membawa ke kesuksesan, ya tanpa adanya aturan pun, maka saya akan berdisiplin, seperti itu Bapak Ibu. Dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Dan semuanya itu sudah terangkum dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada, kalau Bu Husnul biasanya nyanyi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Nah, itu
Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya harus kita pegangi ke sana. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Realitas kita menginjak yang ketiga, agak ngebut nih Bapak Ibu. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang begini Bapak Ibu. Kadang kita sering menjadi malaikat untuk orang lain, tetapi kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Padahal posisinya belum tentu kalau kita di posisi orang tersebut kita juga akan bisa melewati hal itu. Nah, situ jadi bahwa kita harus memandang bahwa Ibu, misalnya Sunyun Sewu ini ada satu kasus di tempatnya Bu Hidayah, ada anak yang itu sakit gigi, tidak kopen dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak tertib ikut. Tetapi Bu Hidayah mampu melihat bahwa sebenarnya anak ini itu loh, ada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa terpenuhi. Wong mangkat sekolah aja kebutuhan utamanya perutnya aja belum keisi, kok neng kelas kon ngadeg jejet kan mboten saged. Nah, itu adalah seperti itu, bahwa kita selalu mencoba sebagai guru itu memandang dari sisi yang berbeda. Anak itu memiliki kebutuhannya. Mungkin dalam satu contoh yang ekstrim Bapak Ibu, kenapa misalnya anak kita mengambil jajan milik orang lain? Kadang kita langsung menghardik, kamu tidak boleh mencuri seperti itu dan lain sebagainya, tanpa kita berpikir gitu, memandang dari sisi yang lainnya. Apakah anak tersebut di rumah ada makan? Apakah anak tersebut tadi pagi sudah sarapan? Apakah saat teman-teman yang lain jajan, dia ada uang? Nah, di situ Bapak Ibu, bahwa yang harus kita selalu pegang adalah kita mencoba bahwa orang, kita dewasa pun akan mencoba memenuhi kebutuhan itu dulu. Kita pernah ingat bahwa ada seorang tua yang harus mencuri waktu itu untuk makan saja susah. Nah, karena kebutuhan utamanya ada mana? Nanti kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Nah, itu Bapak Ibu. Ini habis berarti baterai saya, lama tidak diundang Pak Epti jadi habis. Setiap tindakan murid, nah ini kita bicara murid Bapak Ibu, nanti kalau ini sebenarnya tatarannya mungkin nanti kalau kita dewasa sama Bapak Ibu, tinggal kita angkat. Kalau ini kita bicara murid ya. Sebenarnya kita orang dewasa pun sama. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam teori yang disampaikan tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu. Kenapa? Contohnya Bapak Ibu, kita ngoyo-yo lunga saka Jogja tekan Pekalongan ning golek apa? Golek sego saupo, tinggu mangan untuk bertahan hidup. Ngeten nggih Bu nggih. Nah, banyak yang direwangi panasan, itu yang harus dipenuhi dulu. Nah, yang kedua adalah cinta kasih. Nek wis duwe sik dipangan, biasanya ya pingin urip kok dhewe, kan butuh cinta kasih juga. Bujuk dikasang. Kalau anak-anak cinta kasih bukan berarti dalam relasi si kasih sayang, tapi butuh kasih sayang. Maka itu bisa jadi ini anak di kelas kok dia caper sama jenengan aktif dan sebagainya, bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan di rumah tidak terpenuhi cinta dan kasih sayangnya, sehingga dia over ingin meminta kasih sayang ke penjenengan. Glendot ketemu Bu Hidayah, ketemu Bu Jeki, karena dia ingin memenuhi kebutuhan. Setiap orang itu memiliki itu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah kebebasan. Tidak kita pungkiri, kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita dikekang, dia tidak mau. Makanya jangan heran, apalagi kalau kita punya anak yang kinestesi, seperti Fajar di kelas 4A, itu karena dia juga atlet senam. Dikekang, kon lungguh rapi, melu pelajaran, ya tidak bisa. Kadang ada yang menyampaikan bahasane agak bocah kok koyo apa nek Pekalongan ki, peng penculit ki. Nah, koyo cacing, koyo singgat. Nah, karena memang itu ya, karena dia ingin bebas. Anak-anak, apalagi anak-anak itu ingin bebas. Nah, kesenangan Bapak Ibu. Nah, fun. Anak itu pengen senang. Itu kenapa? Ini saya tidak begitu berat ini kalau berbicara dengan guru kelas rendah 1, 2, 3, dan apalagi kemarin ada transisi PAUD, bahwa anak-anak ini adalah dunianya adalah bermain, seneng-seneng. Itu kenapa? Kalau tidak nyanyi seneng, karena ada kesenangan di situ. Mereka harus ke materi itu paling berapa menit. Jadi ada pengen seneng juga. Nah, kekuasaan power. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang kita berpikir ngopo sih kae
wis sugih, wis iki kok dadak jago jadi ini pengen punya jabatan, ya itu tadi kalau semuanya sudah cukup pengen punya power kalau di yang dewasa. Tetapi di anak-anak begitu juga Bapak Ibu. Kadang anak-anak itu di kelas berontak dan lain sebagainya sama temennya itu karena ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Nah, ini Bapak Ibu digambarkan dalam sebuah lingkaran bahwa survival ini adalah yang paling utama, bertahan hidup dulu. Kadang orang yang untuk bertahan hidup bisa jadi itu sampai mendorong dia untuk melakukan tindakan yang melanggar dari keyakinan ataupun etik. Kasus Bapak Ibu ini sebagai contoh, Pak Rohmat, guru PJK SD Tirto 3 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Ini saya contohkan. Agus itu setiap hari njalui bekal makan siangnya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Ini sebuah kebetulan, bukan nama sebenarnya. Jadi, nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini kita mencoba tadi berpikir melihat sisi yang lain. Dalam konteks penerapan budaya positif, Pak Rohmat sebaiknya mencari tahu. Ini kene Adi Bu, iki Adi mau kena Agus, Pak tak ganti Adi berarti rong rampung. Karena tadi Agus tapi kita ganti Adi. Nah, Agus Setiadi, baik. Survival itu bertahan hidup. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan. Bisa jadi tadi ngerebuti itu bisa jadi karena itu. Belonging tadi adalah kasih sayang, Teman Agus jadi perhatian Agus. Dia ingin mencari perhatian, kadang seperti itu. Power, dia merasa hebat. Nek njaluk jajan dinai berarti Pedem merasa bosan dengan bekal yang dibawa. Bisa jadi dia ingin dongeng duwe tapi bosan aku jajanku iku oton. Fun. Kadang ada loh anak-anak termasuk kita gitu sama saya, apalagi sama Pak Sur itu. Kadang kita itu hanya ingin fun gitu loh. Saat di depan ada bicara serius, kita di belakang itu kadang kita hanya ingin fun, padahal sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa. Minggu senang-senang gitu, guyon gitu ada juga. Bapak Ibu, enggak, kadang saya sama Pak Sur kan sering guyon. Nah, Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, motivasi eksternal itu adalah contohnya tadi, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, itu masih motivasi eksternal. Ini yang sedikit demi sedikit harus kita kurangi, Bapak Ibu. Kepada anak-anak itu kita tanamkan jangan seperti itu, tetapi misalnya masih mau pembiasan itu monggo. Sebagai contoh nih, kita berikan misalnya hadiah, tapi ya jangan melulu, karena bisa jadi nyun sewu, dengan kita memberikan hukuman, dengan kita memberikan hadiah itu justru malah menjatuhkan karakter anak. Bisa jadi kita bicara misalnya hadiah, Bapak Ibu. Pak Sur di kelas memberikan hadiah kepada Andin gitu kan, juga bisa jadi loh itu menyakiti hatinya si Lisa. Pak Sur ki sayang terus dengan Andin. Nah, itu bisa jadi. Padahal maksud kita seperti itu. Nah, saya juga mengalami kayak gitu. Ya, misalnya Pak Sur, contoh misalnya. Ya. Nah, itu kadang seperti itu. Justru dia efeknya ke yang lain, mematahkan karakter yang lain. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah terus nggak boleh Pak ngasih hadiah? Nggih, boleh, tetapi maksudnya Bapak Ibu dengan pemahaman itu, Bapak Ibu tidak melulu. Terus Bapak Ibu juga bisa jadi menggunakan melulu itu tidak terus-terusan memberikan hadiah, tidak terus, bisa jadi juga sekali waktu ataupun dengan pengalaman Bapak Ibu yang lain. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Bisa jadi aku ki seperti ini, ben aku ki oleh sesuatu. Nah, motivasi internal budaya positif. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti ini atau seperti apa bila saya melakukan apa. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya ingin selalu tampil rapi dan necis karena saya meyakini bahwa
kerapian, kebersihan itu adalah sesuatu yang membuat saya akan sehat, panjang umur, sehingga tanpa ada perintah pun nyaman, pede, saya akan melakukan seperti itu. Misalnya Pak Sur seperti itu, selalu rapi, melakukan perhatian aja. Itu karena motivasi. Saya di usia ini saya ingin tampil, udah tanpa disuruh untuk olahraga pun, tanpa disuruh untuk melakukan perawatan pun akan melakukan karena ada motivasi dari dalam itu. Nah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus juga, Bapak Ibu. Nanti saya cuma ingin bagaimana Bapak Ibu kita bersama-sama melihat apa itu beda konsekuensi dan hukuman. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematika, Pak Seno, memberikan pertanyaan kepada Iva, dia gugup, tanpa sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas mentertawakan perilaku Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva untuk mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak semakin tertawa keras melihat Iva. Bapak Ibu mungkin kalau sekarang sudah tidak mengalami guru yang seperti itu, itu sudah zaman dulu. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Ya, tadi memberikan semacam kayak hukuman pembulian juga, justru malah melemahkan karakter Iva. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini. Mengapa, Bapak Ibu? Nah, itu adalah kalau Bu Jeki apa, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena dia tadi depan suruh nunjuk hidungnya. Terus yang lain ada yang mau menjawab selain hukuman? Nah, kalau konsekuensi lebih ke apa, Bapak Ibu? Biasanya konsekuensi itu misalnya ada keterkaitan, Bapak Ibu. Misalnya olahraga, kok saya suruh lari, itu bagian dari konsekuensi. Karena dia melanggar mungkin kesepakatan kita. Tetapi kalau matematika kok suruh lari, itu hukuman. Nah, seperti itu. Masih terkait gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut agak cepat. Nah, di sini. Nah, kita bedakan Bapak Ibu. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang nomor 1, monggo Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk menjawab? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, kita catat hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, udah mulai, push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Mengganti kertas teman yang sudah dirobek. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas karena rame. Hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan Tadi hukuman, konsekuensi, terus terakhir. Baik, kita cek Bapak Ibu. Ya, karena begini, biasanya Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu adalah menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau yang berdiri di depan kelas itu tadi tidak ada rame, terus dia dihukum ke depan. Tetapi kalau yang konsekuensi adalah membersihkan coretan yang dia buat di meja. Karena dia melakukan itu, dia harus membersihkan. Iya, betul. Tepuk tangan buat Budia. Luar biasa sekali. Tepat ini, saya sudah sampai nomor 5, Bapak Ibu. Restitusi atau posisi kontrol guru. Ini saya agak keserempet, Pak. Posisi kontrol dulu. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung berulang kali. Saya pindah dari sebelah sini. Penghukum
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Kadang tadi silahkan kamu push up, itu jelas hukuman. Tetapi dengan kata-kata yang verbal pun bisa itu menjadi hukuman. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman, guru ada pada posisi ini tidak akan menyakiti guru. Nah ini Bapak Ibu, nanti akan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kadang dalam menghadapi masalah siswa, kita itu, guru itu memiliki style yang berbeda. Nah makanya di sini kita belajar nanti Bapak Ibu memerankan peran yang nomor 5, yang paling bagus, yaitu posisi restitusi. Kadang kalau saya sebagai guru olahraga, kadang memilih yang nomor 3. Saya itu dengan anak-anak itu cenderung menjadi teman. Kadang mengingatannya begini, Sat, kamu ya jangan gitu enggak baik gitu Kadang bahasanya seperti dengan teman. Tetapi itu juga akan masih belum kurang baik Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kita dengan murid juga kadang tidak menjadi terlalu dekat dan lain sebagainya. Nah, bocah itu bisa jadi. Nah, tetapi itu juga kadang ada yang bilang efektif loh, karena seperti itu sehingga anak-anak dekat dengan kita dan mengikuti apa yang kita lakukan. Ada juga yang mengambil posisi penghukum. Begitu ada yang kamu telat berdiri di depan, efektif loh, anaknya jadi disiplin. Boleh Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisinya. Tetapi paradigma pemikiran kita hari ini nanti adalah yang ke-5, adalah menjadi menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Karena kesemuanya ini nanti hanya faktor eksternal. Jika Anda mengambil peran nomor 1, 2, itu kan misalnya menjadi penghukum. Anda menjadi penghukum, anak akan taat hanya karena Anda, hanya karena hukuman dari luar orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah yang keempat adalah monitor, memantau. Ini biasanya Bapak Ibu kalau kita menjadi guru piket hanya mengatakan kamu sudah berangkat sudah terlambat berapa kali, biasanya menggunakan catatan. Tapi dia tidak menghukum, juga tidak berkata yang lembut seperti teman. Kamu sudah 5 kali terlambat loh, saya catat. Nah ini adalah menjadi pemantau, dia tidak memberi dorong. Nah yang akan kita capai adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah kita harus merubah mindset pemikiran kita menjadi posisi manajer, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi masalah ataupun problem kedisiplinan siswa, kita mengambil posisi manajer. Nah, istilah manajer itu seperti apa? Yaitu posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, ini lebih ke arah konseling Bapak Ibu. Sehingga saat ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu tidak langsung kamu ini salah, karena tadi kita kembali ke teori kebutuhan. Barangkali anak itu memenuhi kebutuhannya yang hilang, yang belum terpenuhi. Sehingga di sini yang posisi nomor 5 manajer ini adalah membangun keyakinan intrinsiknya. Nanti dia akan menemukan, saya mengakui salah ini. Berarti apa ya yang kira-kira bisa membuat kamu tidak melakukan kesalahan ini dari dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, gitu. Lanjut. Ini posisi kontrol Bapak Ibu, saya skip saja. Nah Bapak Ibu, ini masuk tidak suara saya? Ini coba Bapak Ibu, ada sebuah video, nanti mudah-mudahan ini lebih menjelaskan dari apa yang sudah saya katakan tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat membenahi dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Boxer dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2.
Posisi pembuat bahasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang lain yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi ini kasusnya sama nih Bapak Ibu, tapi nanti gurunya mengambil sikap yang berbeda, nggih. Nah, ini yang Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Maka kalian kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu boleh lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kenapa? Pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. kelihatannya sudah tidak ada guru yang kayak gitu nih. Balap. Tapi kurang tahu juga kalau di SMA, Bu. Mungkin kan anak SMA sekarang juga tambah. Iya. Nggih. Nah, jadi penghukum itu menghardik. Nah, Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ayo, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? sehingga anaknya itu merasa bersalah gitu. Nah, kamu kok gitu sih? Gimana ini? Maaf, Bu. Tapi psikisnya juga kena Bapak Ibu kayak gitu nggih. Terus, tapi ibu harus tulis apa ini? Ibu absen. Ibu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi nak ya. Udah apa lagi kalau begini terus. Bisa jadi kalau ibu. Nah itu justru gurunya, anaknya nanti akan terngiang-ngiang terus bahwa saya membuat bersalah, nggih repot gitu. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan mengubah emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Saya tuh pendiam. Nah ini teman Bapak Ibu. Agak lembut. Oh keras juga. Waduh. Wah, sudah apa ini nak? Selamat pagi ya saya. Iya, Bu. Radoin orang Megono, Pak.
jam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap beresin ya Bu. Ya sudah sangat mantap. Lain kali, lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa? Demi ibu gitu. Bu, Ya sudah sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Sebagai pahlawan kadang ya, nanti saya urusin ininya kamu lah. Ya, itu menjadi teman kadang biar merasa dianggap dekat gitu loh Bu. Nah, kerap Suasana tetap santai. Mereka akan merasa senang. aman, akrab. Dengan guru. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun Karena ini masih dalam eksternal. maka ada ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Sehingga ada waktu bisa bergerak kembali, namun hanya pada orang-orang tertentu. Ya itu tadi mungkin dengan orang nggih. Nah ini Bapak Ibu pemantau atau monitor. Ini kalau di nggih ini hanya mencatat ya. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. kita harus di sekolah jam ini Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika pelanggaran ada. Paham Bu, saya harus punya kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya. Baik Bu, saya akan coba untuk pindah kamunya alat saya Bu. Nah ini Bapak Ibu saya skip sedikit biar agak lebih cepat. Yang manajer nggih. Ya, karena yang akan kita tuju yang manajer nggih. Jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Rek? Maaf Bu, saya lupa tawaran saya semalam. Baiklah. Nah, jadi dia lebih membimbing Bapak Ibu menemukan langkah-langkahnya dengan Mengenai diri sendiri nah, dan orang lain mungkin Bu. Jadi apakah namanya? jadi anak-anak itu lebih diajak untuk berdiskusi, mengkonstruksi kesadarannya gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa melakukan itu. Saya akan coba untuk pindah kamunya alat saya Bu. Baik. Kalau namanya pembicaraan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingat. Ya. Bapak Ibu, saya cukupkan untuk videonya tadi. Ya, kita agak percepat sedikit. Nah, Bapak Ibu kita ke yang ke-6, ke keyakinan kelas. Nanti terkait posisi manajer itu ataupun nanti segitiga restitusi akan saya tampilkan video yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kita masih ada waktu sebentar ya, kita selesaikan. Mudah-mudahan yang kelompok sana belum keluar. Baik Bapak Ibu, ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau peraturan itu dirubah, karena kalau biasa berbilang peraturan akan menjadi ada stigma negatif bahwa itu disiplin yang memaksa dan lain sebagainya. Makanya kita berubah, paradigma sekarang berubah yaitu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu, bahwa nilai dari profil pelajar Pancasila itu yang dibuat kesepakatan bersama anak-anak di kelas. Nah, kita skip Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya sudah menyediakan LK, tetapi tidak usah Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, ini saya bagikan saja, tidak
Nanti monggo untuk dilihat. Intinya Bapak Ibu, di situ sebenarnya kita sudah memiliki peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu itu, misalnya tidak boleh datang terlambat, seperti itu peraturannya nggih. Nah, itu dengan rubah menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak, itu kan negatif. Baiknya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kalimat positif, datang tepat waktu atau sebelum bel masuk. Contohnya sebelum, tidak boleh ribut, berarti harus tertib atau mungkin di kelas. Nah, itu jadi aturan Bapak Ibu yang ada negatifnya di kelas itu dirubah menjadi kalimat positif. Karena sebenarnya ini sudah ada, dan libatkan siswa Bapak Ibu. Melibatkan siswa untuk menyusun itu. Kalau kelas 1 bagaimana? Ya menggunakan mungkin dengan langsung, ataupun ingin kelas yang seperti apa ya, seperti itu, atau dengan gambar-gambar yang lain sebagainya. Nah, dan keyakinan kelas 1 kalau bisa malah justru gambar Ibu. Sebagai contoh misalnya disiplin itu anak kelas 1 belum bisa. Misalnya Bapak Ibu menggambarkan situasi gambar yang anak-anak itu di kelas rapi dan tertib, sehingga anak-anak mau pilih keyakinan kita yang mana ini Bu, disentuh. Kalau mau seperti ini berarti anak-anak harus duduk rapi, misalnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, terus nanti keyakinan kelas itu Bapak Ibu jabarkan ke nilai-nilai kebajikannya. Misalnya ada disiplin, ada menghormati teman, begitu. Jadi kata-kata, dan jangan banyak-banyak Bapak Ibu, karena bisa jadi di awal semester kita perbaiki. Kenapa tidak banyak? Agar kita anak-anak mudah mengingat dan mudah melaksanakannya. Sehingga saat ada anak-anak yang misalnya tadi datang terlambat atau melakukan kesalahan, tinggal kita panggil, halo anakku, mana keyakinan kelas kita yang kamu tadi tidak laksanakan atau tadi kamu langgar. Jadi dikonstruksi ke sana lagi. Oke, ini Bapak Ibu ya, urutannya seperti itu. Nah, ini sudah sangat terkenal, Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan nyanyi. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah yang ada di profil pelajar Pancasila. Lanjut, kita skip. Tahapan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Tahapannya adalah berdiskusi. Nah, ini diskusi dengan anak, merubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Nah, itu di situ tadi. Mengklasifikasikan, sebagai contoh, tadi saya di kelas 4C, anak-anak menuliskan bahwa saya pengen tenang, saya pengen bersih, pengen rapi, bersih, rapi, dan lain sebagainya. Itu kan satu kelompok, itu kita kelompokkan. Nah, membagi peran guru dan siswa. Nah, itu Bapak Ibu, maksudnya yang di situ bahwa misalnya kita ingin kelas itu tertib, kita menulis sebuah keyakinan bahwa datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, itu adalah baik menjadi kesempatan kelas. Maka peran sebagai guru apa? Berarti peran sebagai guru misalnya muridnya berperan untuk datang tepat waktu, guru misalnya sudah datang juga tepat waktu. Misalnya tidak ramai atau misalnya membuang sampah pada tempatnya, berarti guru perannya apa? Menyediakan, memastikan bahwa di situ ada tempat sampah. Itu adalah perannya Bapak Ibu. Nanti untuk LK-nya itu sebagai modal Bapak Ibu kalau ingin membuat keyakinan kelas, runutannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti terus kalau sudah jadi ditulis seperti piket itu yang bagus sehingga anak-anak bisa. Nah, itu nanti mungkin juga di akred bisa ditanyakan Bapak Ibu, karena istilahnya sekarang sudah bukan peraturan sekolah harusnya, tetapi keyakinan sekolah. Bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas, karena itu dibuat bersama-sama Bapak Ibu. Nanti saya kalau sempat ada waktu videonya yang kita gambarkan untuk SD, contoh pembentukan kelas. Nah, ini dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan kelas dulu seperti itu, dilarang membuang sampah sembarangan. Peraturan kelas dalam kalimat positif menjadi buanglah sampah di tempatnya. Nah, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Nah, sehingga sebenarnya keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan itu. Yang ditulis adalah menjaga kebersihan. Nah, baru di bawahnya misalnya cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah jika ada yang jatuh. Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai kebajikan, tidak lagi dilarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, peran guru dan siswa bisa Bapak Ibu sematkan, tetapi yang ditempel tidak perlu. Itu adalah langkah-langkahnya.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, untuk kelas 1 bisa diberi gambar, misalnya bekerja sama menjaga kebersihan. Sehingga anak-anak itu, ini loh, hei anak-anak, misalnya kamu membuang sampah sembarangan, ayo keyakinan apa yang kamu langgar, misalnya seperti itu. Tuh, Bapak Ibu, lanjut, kita next. Mudah-mudahan saya itu menunggu sampai slide yang berbunyi terima kasih. Tapi saya pencet-pencet belum ada. Segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini yang terakhir Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi bahwa kita mengambil posisi manajer dan langkahnya untuk membetulkan apabila atau membimbing anak apabila ada yang melakukan kesalahan adalah melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah tahapan nanti Bapak Ibu. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, dan memberi penawaran bukan paksaan. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi langkahnya, jika ada murid yang bermasalah, Bapak Ibu stabilkan dulu identitasnya. Misalnya anak kita berantem di halaman, kita tanya dulu, barangkali ada kebutuhan yang ingin dia penuhi atau apa. Nah, itu kita stabilkan dulu, baru validasi tindakannya. Kenapa kamu tadi melakukan seperti itu, alasan kamu apa, itu memvalidasi. Nanti baru ditanyakan keyakinan kamu apa. Kamu melakukan seperti itu benar menurut kamu? Tidak Bu. Oh, berarti keyakinan apa yang sudah kamu tidak lakukan? Nanti seperti itu. Oke, baik, nanti ada videonya Bapak Ibu, tahapan-tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada anak yang salah itu jangan langsung kamu ini salah. Nah, kadang mungkin kita perlu mengatakan, wajar nak yang namanya salah, karena dia baru emosi Bu. Kita rangkul aja dulu nak, yang namanya salah itu suatu yang manusiawi, sehingga dia agak tenang dan mau terbuka. Misalnya seperti itu. Dan selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua adalah memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti dia akan terbuka menjawabnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Misalnya, anak itu kok berantem tetapi gara-gara tadi tepakku dijupuk si Kaina. Ini kan juga patut kita apresiasi karena dia mempertahankan apa yang dia milikinya. Nah, gitu. Nah, tahap segitiga restitusi yang berikutnya atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, tadi makanya perlu sekali langkah Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekolah ini sudah ada beberapa guru yang membuat keyakinan kelas. Nanti kita tunggu Bapak Ibu, kalau mungkin butuh kita diskusi atau nanti ini butuh dicetakkan Pak keyakinan kelas seperti ini, nanti kita bisa berbincang lebih lanjut, ataupun Bapak Ibu misalnya mau membuat itu ataupun ada yang sesuatu mesti didiskusikan, nanti bisa kita bicarakan di kemudian. Nah, Bapak Ibu, nah ini tidak usah, nah tadi sudah ada. Ya, nanti Bapak Ibu untuk bisa melihat video ini, Bapak Ibu juga bisa lihat di PMM. Nah, ini kita sudah sampai slide yang terakhir Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin memberi sedikit gambaran Bapak Ibu. Tadi mungkin Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Untuk LK-nya tadi Bapak Ibu bawa saja. Tidak dikasih, diambil lagi. Baik, tadi Pak Sor menanyakan kalau yang SD seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini pun saya sendiri juga baru belajar Bapak Ibu, karena tadi saya akui bahwa sebelum menerima ini Bapak Ibu, saya itu pun juga disiplin yang saya terapkan itu kadang saya itu apalagi basic saya dulu PJKR di kelas 1 itu untuk belajar nyanyi-nyanyi itu saya belajar dari Bapak Ibu guru kelas 1 itu biar anak seneng dan lain sebagainya gitu. Ini Bapak Ibu contoh dari salah satu mungkin nanti langkah-langkah untuk membuat tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran saja, pengadilan ya. Kalau Pak Ahmad bilang apa yang saya bilang, ini akan saya skip karena biar tepat kita selesai pukul 13.30. saya bilang kamu ya,
Rule-nya adalah permainan ini saya bilang. Oke, siap. Semuanya nomor 1, nomor 2. Oke, saya bilang pegang rambut. Saya bilang pegang pundak. Saya bilang pegang perut. Saya bilang pegang lutut. Saya bilang pegang jatuh. Saya bilang pegang telinga. Perut. Ya. Ya, yang benar nomor 1 dan 2, 3. Kemenangan. Kenapa? Kenapa enggak? Gerak-gerak. Oke. Saya skip. Selamat nanti harus ganti. Ingat enggak? Ya, jadi Bapak Ibu, ini anak-anak karena ini sudah kelas 4, jadi diminta untuk mempunyai mimpi yang seperti apa, kelas yang ia harapkan yang seperti apa. Mimpi atau cita-cita kamu, aku pengen kelas 4C itu suasananya jadi berangkat dari mimpi dulu. Anak-anak itu pengen kelas yang seperti apa. Anak-anak kelas 4, kelas 3 sudah bisa menuliskan. Anak-anak kelas 1 mungkin dengan gambar. Kamu pengen mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan, dengan langkung paham semua, langkung panggil. Tetapi kemarin dicontohkan membawa gambar, sehingga di kelas itu adem, di kelas itu ini, sehingga nanti memilih seperti itu. Jadi dari mimpi itu anak menuliskan, ditempel di depan. Ini Bapak Ibu yang menunjukkan keterlibatan. Jadi anak-anak itu bedanya dengan peraturan adalah bahwa anak-anak itu ikut terlibat. Nah, ikut terlibat menyusun. Nah, nanti untuk kelas 1 saya yakin Bapak Ibu mempunyai mekanisme yang berbeda. Nah, seperti itu, dan saya yakin Bapak Ibu lebih dari saya. Saya malah bingung misalnya untuk bagaimana yang kelas 1. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pengalaman bisa kita sharing, bisa di video, upload di PMM seperti itu. Nah, ini anak-anak kelas 4 setelah menulis dia menempelkan ke depan. Kadang anak-anak masih takut salah. Kita yakinkan bahwa tidak ada yang salah. Nih sudah mulai berani maju menempelkan. Ya. Ya, ini saya percepat. Oke. Nah, sesuai dengan yang langkah tadi Bapak Ibu. Setelah menanyakan mimpinya, kita kelompokkan. Ya, rapi. Karena kadang jawaban anak ada yang sama. Ya, terus kita agak cepat. Ya, sehingga nanti terambil nilai-nilai apa yang ingin dicapai di kelas itu. Nah. Datanya tidak tepat waktu, kira-kira mengganggu sini enggak? Ya, coba sekarang sama-sama kalian baca dan resapi ini. Nah, terus ditawarkan Bapak Ibu, barangkali anak-anak ada yang ingin menambahkan. Agar cita-cita pelaku tercapai. Kira-kira paham memahami dari kalau aku ambil pinjam dalam punya teman yang gak izin, berarti Abunda melanggar keyakinannya sendiri, karena Abunda bilang bahwa kalau dia terbaik, dia nyaman, kalau meminjam barang harus di adalah bentuk sehingga kesadaran dari dalam bisa ya memang Nah, ini kelemahan saya Bapak Ibu, kekurangan saya karena saya itu guru mapel. Jadi kalau guru penggerak itu sebenarnya sangat pas sekali kalau guru kelas. Sehingga nanti hasilnya itu langsung bisa di kelas itu nampak Bapak Ibu perubahan. Sehingga saat diseminasi gini bisa kita minta masuk ke kelas kita sehingga nanti bisa kelihatan di situ ada seperti itu. Nah, seperti itu jadi kurang lebih gambarannya untuk pembuatan tentang keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti mudah-mudahan yang setelah ini nanti Bu Uti lolos nggih Bapak Ibu, kita doakan nanti
sehingga nanti lebih matang lagi di kelas sehingga kita bisa sharing. Nah, Bapak Ibu, ini saya contohkan tadi Pak Sur menyatakan nek CSD terus kepiye. Nah, seperti itu. Ini saya juga baru belajar ada masalah bahwa Febi kelas 5C itu sampai melakukan tindakan memberat meja. Nah, seperti itu. Yang pelajaran meja Kemarin ada masalah seperti itu. akan melakukan sedikit restitusi untuk menyelesaikan masalah Febi. Jadi lebih mirip ke konseling, Bu. Jadi diajak berbicara. Febi tidak melakukan hal itu lagi. Yang terjadi ya, jadi distabilkan dulu dan berbagi pengalaman Bu Uti, apalagi yang kelas rendah ya, untuk mengambil video diajak skenario seperti ini kadang juga nanti jadi mungkin bisa dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Nah, intinya Bapak Ibu melakukan pendampingan seperti itu, tidak langsung serta-merta menghadik. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini saya stop. Kita ke sini Bapak Ibu. Harapannya tadi saya sudah berusaha untuk menampilkan apa yang saya sudah lakukan di kelas, terutama untuk segitiga restitusi dan juga membuat keyakinan kelas. Kita berada di ujung Bapak Ibu. Oke, baik, tepuk 1, tepuk 2. Nah, tadi di sana ada game, saya bilang pegang kepala, saya bilang pegang pundak, saya bilang pegang perut, saya bilang pegang pinggang, kepala. Iya, ternyata konsentrasinya sudah. Keluarnya adalah saya bilang. Berarti betul-betul ini kita sudah berada di penghujung kegiatan kita karena konsentrasinya sudah mulai kurang. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi keluarnya adalah saya bilang. Tadi jangan tirukan saya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berada di penghujung. Sebagai refleksi, saya minta Bapak Ibu sebagai juga ini dokumentasi terkait yang sudah kita paparkan tadi, minta dari Bapak Ibu salah satu untuk memberikan refleksi Bapak Ibu tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang kegiatan yang kita jalani kurang lebih hampir 1,5 jam ini, apa harapan Bapak Ibu, dan juga setelah memahami tentang disiplin positif ini seperti apa. Mohon dengan hormat salah satu untuk ke depan untuk menyampaikan itu, karena tadi sudah Bu Wakil sudah mohon dengan hormat, monggo salah satu. Pak Sur, terima kasih Pak Sur. Terima kasih, mohon masukannya juga Pak Sur, nanti biar kita ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Sur. Bentar Pak, mohon maaf Pak, menghadap. Ya, menghadapnya ke kamera Pak. Iya, terima kasih Pak. Perasaan Pak, perasaannya ngantuk atau bagaimana? Terima kasih Pak. Agak ke depan Pak, biar sini. Ya, terima kasih Pak. Oh, justru waduh. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru SD Negeri Tirto 3 semuanya yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata. Pada siang hari ini kita semuanya berkumpul di ruang kelas 1B ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah wawasan pengetahuan kita kepada teman saya, saudara saya Rohmat ini yang sedang melaksanakan kegiatan CGP. Nah, apa yang disampaikan Bapak Rohmat Fitri Wibowo ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir sampai siang ini yang cukup melelahkan ini, dan terus terang saya juga belum ini
cukup mengantuk, cukup konsentrasinya terganggu juga. Alhamdulillah apa yang Bapak Rohmat Fitri Wibowo sampaikan tadi sedikit banyak kita sudah bisa memahami. Artinya memahami tentang tadi bagaimana masalah hukuman, ya, masalah keadaan anak di sekolah kita. Ini kita sedikit banyak sudah ada gambaran. Artinya kita itu hal-hal yang buruk seperti yang guru-guru zaman kolonial ini sudah tidak terjadi di zaman era kita. Untuk itu terima kasih sekali Pak Rohmat Fitri Wibowo atas apa yang Bapak Rohmat sampaikan. Ini betul-betul membawa kesan yang sangat luar biasa, sangat menarik, sangat demi kemajuan pendidikan apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu menyukseskan kurikulum merdeka. Terima kasih Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Acara kita dari awal sampai akhir, apalagi yang ada di ruangan ini adalah senior-senior saya. Mohon maaf apabila tadi ada kata yang terkesan saya menggurui, tidak ada maksud itu. Saya belajar untuk menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan. Dan terpenting Bapak Ibu, inti dari ini semua tadi adalah bahwa kita selalu memandang bahwa murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Murid kita memiliki kodrat yang berbeda, kodrat aman, kodrat alam, dan kodrat zamannya juga. Basicnya juga berbeda. Yang kedua, bahwa dalam anak melakukan sebuah kesalahan ataupun misalnya melanggar keyakinan kelas ataupun peraturan, kita bisa memandang bahwa anak itu juga memiliki kebutuhan. Barangkali ada kebutuhan yang belum dipenuhi sehingga di situ dia berusaha untuk memenuhinya. Sudut pandang kita dari berbagai sisi tentang kesalahan anak, dan terakhir adalah nanti bagaimana kita membimbing anak tersebut untuk menemukan solusi atas kesalahan sendiri melalui segitiga restitusi tadi. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin Bapak Ibu selaku pribadi Bapak Ibu lebih berpengalaman banyak, dan tadi misalnya ada hal-hal sedikit yang baik Bapak Ibu adopsi dan Bapak Ibu praktekkan di kelas rendah, itu akan pasti menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna dengan tambahan pengalaman Bapak Ibu itu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Pak Tri selaku kepala sekolah atas segala dukungannya saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya akhiri Bapak Ibu pada kegiatan pada siang hari ini sampai 1:30, mudah-mudahan semuanya menjadi amal baik Anda semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu, sehat semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Demikian tadi video diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Terto 03 Kota Pekalongan. Tetap semangat, dan izinkan saya untuk mengutip sebuah kalimat berikut ini. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada.